Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi khalaqa nura ala qulubil mu'minin wa ja'alaha sababa li sa'adatil amilin al mukhlasin fatuba liman amana billahi wa man ittaba'a sunnata khataman nabiyyin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al maliku haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama, mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang diberikan sehingga pada kesempatan ini kita masih bisa hadir di rumah Allah tercinta ini untuk menunaikan ibadah sholat Jumat. Mudah-mudahan setiap amal ibadah kita akan bisa menjadi investasi akhirat yang kelak akan bisa kita nikmati di yaumul qiyamah. Yang kedua, assalatu wassalam mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, uswatun hasanah kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah rahimakumullah, kita masih berada di bulan Syawal dan masih terasa kita berada di dalam suasana bulan Ramadan yang kemarin kita laksanakan selama 1 bulan penuh. Kita tarbiyah ruhani kita pupuk dan kita suburkan iman yang ada di dalam hati kita. Yang harapan utamanya, target utamanya dari pelaksanaan ibadah puasa itu adalah la'allakum tattaqun, membentuk pribadi-pribadi yang bertakwa. Yang kelak takwa inilah yang akan kita jadikan modal kita untuk menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayatnya insyaallah 198 insyaallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa wattaquni ya ulil albab." Wa tazawwadu, berbekallah kalian, bawalah bekal, fa inna khaira zadit taqwa, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan kepada Allah. Wattaquni, dan takutlah engkau sekalian kepada aku, kata Allah, ya ulil albab, wahai orang-orang yang mau menggunakan kecerdasan pikirannya. Maka takwa ini yang kemarin kita bina selama Ramadan, dan setiap Jumat pun dari khatib yang satu ke khatib yang lain selalu berwasiat takwa ini. Maka para jamaah rahimakumullah, untuk menseleksi, untuk mengevaluasi apakah Ramadan yang kemarin kita lakukan itu masih melekat di dalam diri kita, maka mari kita deteksi apakah ketakwaan itu masih melekat dalam diri kita. Jangan sampai naudzubillah min dzalik, Ramadan itu bagaikan debu yang diterpa angin. Jikalau kemarin di Ramadan itu kita demikian bersemangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan sampai pada titik puncaknya, tetapi setelah Ramadan berlalu, apakah semangat menjadi hamba Allah itu kemudian hilang, kemudian luntur, kemudian kendor? Ini yang perlu kita antisipasi. Maka perkenankan khotib pada khutbah Jumat yang singkat ini menyampaikan kiat-kiat agar takwa itu tetap melekat dalam hati kita.
tidak sampai hilang seperti hilangnya debu yang diterpa angin menjadi sesuatu yang sia-sia. Ibarat tanaman, apa saja yang menjadi penyubur ketakwaan itu? Yang pertama adalah mahabbatullah. Mari kita terus menumbuhkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka karena dasar cinta inilah kemudian kita itu akan bersemangat untuk beribadah. Karena dasar cinta inilah sesuatu yang berat itu menjadi ringan. Subuh di pagi hari, ketika mungkin mata kita masih mengantuk, ketika udara dingin di sekitar kita, tetapi karena mahabbah, karena kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita akan bersemangat untuk menjalankan ibadah. Ibadah apapun saja, jikalau dasarnya sudah mahabbatullah, cinta kepada Allah, maka akan menjadi ringan itu. Sehingga ini harus betul-betul kita injeksikan di dalam hati kita. Kita tanamkan dalam hati kita rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar ketakwaan itu tetap bersemayam dalam diri kita. Bahkan ketakwaan itu nanti akan kita bawa sampai kita kembali menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, setelah tadi yang pertama itu adalah mahabbah, yang kedua adalah muraqabah, merasakan pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hidup ini, sehingga kita akan berhati-hati dalam kehidupan dunia ini. Tidak ada sejengkal pun tempat yang kita bisa lolos dari pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang beriman pantang dia itu melanggar larangan Allah, hanya karena mungkin orang tidak melihat, hanya karena mungkin orang tidak tahu, tetapi karena dia yakin muraqabah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan senantiasa melihat dia, dan dia sadar sesadar-sadarnya bahwa setiap perbuatan akan dimintai pertanggunganjawab, maka dia itu akan berhati-hati dalam kehidupannya. Dan itu adalah indikasi dari ketakwaan. Sebagaimana Sayyidina Umar Ibn Khattab mengatakan, jikalau engkau berjalan, yang mana jalan itu penuh dengan batu-batu yang tajam, penuh dengan onak dan duri, tentu kamu akan berhati-hati untuk menelusuri jalan tersebut. Wa kadzalika taqwa, itulah takwa, keberhati-hatian kita dalam hidup di dunia ini. Jangan sampai perbuatan kita itu mengundang kemurkaan Allah dan Rasul-Nya, dan kita selalu mengacu kepada ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, supaya takwa itu tetap bersemayam dalam hati kita, adalah mari kita menjauhi amradul qulub, penyakit-penyakit hati. Apakah yang namanya iri hati, dengki, sombong, sum'ah, ujub, dan lain-lain sebagainya. Mari kita berusaha mempunyai hati yang qalbun salim, hati yang selamat, hati yang penuh dengan dzikrullah. Kita penuhi hati kita dengan istighfar, kita penuhi hati kita dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalaupun kita iri hati kepada saudara kita, itu tidak akan ada gunanya apa-apa. Setiap orang sudah diukur oleh Allah Ta'ala rezekinya masing-masing. Jikalau kita iri hati terhadap apa yang diberikan Allah kepada saudara kita, itu berarti sama dengan kita mempertanyakan kebijakan Allah kepada saudara kita tersebut. Maka biarkanlah apa yang ada dalam diri kita inilah yang harus kita syukuri, dan apa yang menjadi kebahagiaan orang lain, mari kita juga ikut berbahagia, sehingga hati kita ini bersih dari yang namanya penyakit-penyakit hati. Yang keempat, upaya kita untuk supaya ketakwaan ini tidak sampai hilang dari dalam diri kita adalah dengan menundukkan hawa nafsu, terutama nafsu kepada dunia ini, yang ketika kita perturutkan semakin tidak terpuaskan. Rasulullah bersabda, beliau dalam salah satu hadis pernah memberikan satu gambaran, lau anna li bani adam wadiyani min dahabin. Manusia yang sudah dikuasai nafsu itu, kalaupun dia diberi 2 lembah yang berisi emas, tetapi ketika nafsu yang berbicara, maka dia tidak akan pernah terpuaskan dengan 2 lembah yang berisi emas itu. Emas 2 lembah tidak akan pernah mencukupi orang yang hatinya dijajah oleh nafsu dunia. Wala yamna'ud jaufa bena adam illa turab.
Sabda Rasulullah, tidak akan pernah terpuaskan nafsu manusia itu sampai dia masuk ke dalam tanah. Itu ketika kita sudah memperturutkan hawa nafsu. Maka penangkalnya adalah qanaah. Mari kita senantiasa bersyukur terhadap apa yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala dalam diri kita. Demikian para jamaah rahimakumullah, mungkin apa yang bisa kita bahas, kiat-kiat kita untuk menyirami ketakwaan dalam hati kita ini, supaya kita tidak termasuk orang-orang yang merugi, supaya takwa kita ini tidak lepas begitu saja. Yang pertama adalah mahabbatullah, cinta sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menjauhi penyakit-penyakit hati. Dan yang keempat adalah mari kita tundukkan hawa nafsu kita, sehingga kita menjadi orang yang hati kita itu betul-betul dikuasai oleh ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, bukan kita dikuasai oleh nafsu dunia yang tidak pernah terpuaskan. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan oleh Allah Ta'ala ketakwaan dalam hati kita sampai kelak kita menghadap kehadiratnya. Dengan takwa itulah nanti kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna ahsanal kalam kalamu wahil malikil mannan wa wahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa bi qawlihi yahtadil muhtadun wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa qur rabbikfir warham wa anta arhamur rahimin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala habibil mustafa Nabiyyina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'asyadiqin. Fa ya ikhwatal iman rahimakumullah, i'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa sana bi malaikatihi musabbihati bi qudsi wa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa saghirina wa kabirina wa syahidina wa ghaibina wa dzakarina wa unsana. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'alal islam wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu 'alal iman. Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil islam, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna